Salam, selamat pagi, amang nginang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat HKBP Cibubur. Hari ini Selasa 31 Januari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dari kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-6. Kalau dalam bahasa Batak atau Bibel bahasa Batak tertulis pada ayat 7 dikatakan demikian. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Demikian firman Tuhan. Tuhan memulihkanmu. Yunus bin Amitai, itulah nama lengkap salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Tokoh yang mencoba menghindar atau lari dari rencana Tuhan yang menyuruhnya ke Niniwe, kota besar yang kejahatan penduduknya luar biasa. Yunus diutus Tuhan untuk menegur penduduk Niniwe agar sadar dan bertobat dari kesalahan mereka. Tapi karena keraguan dan ketakutan akan resiko yang dihadapi Yunus nantinya, ia menghindar dan pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Rencana Tuhan harus terlaksana. Kapal yang ditumpanginya diterjang badai dan hampir hancur. Singkat cerita, Yunus dicampakkan ke laut dan ditelan ikan besar. Apakah ceritanya sampai di situ? Tidak. Tuhan masih membiarkan Yunus hidup selama 3 hari di dalam perut ikan itu. Di perut ikan itu, Yunus menjadi mengerti apa yang telah dialaminya. Dia membuka lembaran baru lagi dengan Tuhan melalui doa. Jemaat Tuhan yang baik, rupa-rupanya Yunus menyadari kesalahan besar yang sudah dilakukannya terhadap Tuhan. Dalam doanya dia menyadari bahwa tidak ada yang terluput dari mata Tuhan. Manusia tidak mampu untuk mengelabui apalagi membohongi Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk mengingatkan dan menegur, bahkan mengembalikan manusia ciptaannya kepada rencana dan kehendaknya. Dan tidak jarang Tuhan melalui alam ciptaannya untuk mengingatkan manusia agar segera sadar akan perbuatan yang sudah jauh dari keinginan Tuhan. Seberapa besar dan hebatnya usaha manusia untuk menghindar dari Tuhan, itu tidak akan mampu menghambat kehendaknya. So, apakah Tuhan harus melakukan sesuatu kepada kita seperti menghukum? Baru kemudian ada kesadaran dan perubahan sikap dan perbuatan dari kita. Sekedar mengingatkan, segala sesuatu akan dipakai Tuhan untuk memulihkan kita kepada yang lebih baik untuk kehendaknya. Seberapa banyak pun kesalahan dan dosa kita, Tuhan berkenan memulihkan kehidupan baru bagi kita. Amin. Tuhan mencintaimu. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu yang aku nikmati di hari yang baru ini. Juga buat firman-Mu yang mengingatkan aku untuk selalu menyadari apa yang telah aku lakukan yang kurang berkenan bagi-Mu. Ya Tuhanku, sembuhkanlah aku dari sakit rohaniku. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkatimu. Horas.